Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvi Rifayani Salam dari kelas R7A NPM 2017-4350-0034. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang linear programming metode syntax. Di sini terdapat contoh kasusnya. Perusahaan Furniture Cannon Hill memproduksi meja dan kursi. Setiap meja membutuhkan waktu 4 jam kerja dari Departemen Pengerjaan Kayu dan 2 jam kerja dari Departemen Pengerjaan Akhir. Dan setiap kursi membutuhkan 3 jam pengerjaan kayu dan 1 jam pengerjaan akhir. Selama seminggu tersedia 240 jam waktu pengerjaan kayu dan 100 jam waktu pengerjaan akhir. Setiap meja yang diproduksi memberikan keuntungan $70 dan setiap kursi mendapat keuntungan $50. Berapa banyak kursi dan meja yang harus dibuat? Sebelum melakukan langkah-langkah penyelesaian untuk contoh kasus tersebut, kita harus mengetahui dulu variabel, fungsi tujuan, dan fungsi kendalanya. Di soal, di sini terdapat Furniture Cannon Hill memproduksi meja dan kursi. Maka itu bisa menjadi sebuah variabel. Di sini meja saya buat variabelnya X1, lalu kursi menjadi X2. Selanjutnya, setiap meja membutuhkan waktu 4 jam kerja dari pengerjaan kayu dan 2 jam kerja dari Departemen Pengerjaan Akhir. Maka di sini saya buat tabel untuk pengerjaan kayu hitungan per jam, meja 4 jam, untuk kursi 3 jam. Dan selama seminggu dia terdapat 240 jam. Di sini saya masukkan 240 jam. Untuk kursi, 3 jam pengerjaan kayu dan 1 jam pengerjaan akhir. Dan 100 jam waktu pengerjaan selama seminggu. Di sini saya masukkan. Selanjutnya keuntungan untuk meja yaitu $70, sedangkan kursi $50. Maka kita bisa membuat fungsi tujuannya. Fungsi tujuan didapat dari keuntungan di sini, maka Z sama dengan 70X1 plus 50X2. Selanjutnya fungsi kendala. Fungsi kendala di sini terdapat 2. Untuk pengerjaan kayu yaitu 4X1 plus 3X2 kurang dari 240. Selanjutnya untuk pengerjaan akhir 2X1 plus X2 kurang dari 100. Langkah-langkah penyelesaian dalam menyelesaikan contoh kasus tersebut. Yang pertama yaitu mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala. Pertama kita ubah dulu fungsi tujuannya. Fungsi tujuan yang telah diketahui yaitu Z sama dengan 70X1 ditambah 50X2. Karena fungsi tujuan memiliki ketentuan yaitu memiliki nilai kanan 0. Jadi karena di sini nilai kanannya masih 70X1 plus 50X2, kita pindah ruas ke sini, pindah ruas ke sebelah kiri, maka hasilnya menjadi Z minus 70X1 minus 50X2 sama dengan 0. Di sini nilai kanannya sudah 0. Maka selanjutnya kita mengubah fungsi kendala yang pertama. Fungsi kendala yang pertama yaitu 4X1 ditambah 3X2 kurang dari 240. Fungsi kendala juga memiliki ketentuan yaitu tandanya harus sama dengan. Jika masih kurang dari, kita ubah dulu menjadi sama dengan. Cara mengubahnya yaitu kita harus menambahkan sebuah variabel select. Karena di sini sudah ada variabel X1 dan X2, maka saya menambahkan variabel X3 agar tandanya ini bisa berubah menjadi sama dengan. Maka hasilnya 4X1 ditambah 3X2 ditambah X3 sama dengan 240. Selanjutnya fungsi kendala yang kedua. Fungsi kendala kedua, tandanya juga masih kurang dari, sehingga kita harus merubahnya dengan menambahkan variabel. Karena di atas sudah variabel X1, X2, dan X3, maka variabelnya
yang saya tambahkan yaitu variabel x4. Variabel select tidak boleh sama dengan yang sebelumnya. Maka hasilnya menjadi 2x1 ditambah x2 ditambah x4 sama dengan 100. Setelah mengubah fungsi dan tujuan, kita harus menyusun persamaan-persamaan ini ke dalam sebuah tabel. Tabelnya terdapat variabel dasar, yaitu ada z, x1, x2, x3, dan x4 yaitu variabel select, dan nk. Nk adalah nilai kanan, selanjutnya ada indeks. Ya, di sini terdapat z, x3, dan x4. Kita masukkan persamaan ini ke dalam tabel. Z-nya 1, X1-nya minus 70, dan X2-nya 50. Di sini kita masukkan, dan nilai kanannya 0. Karena tidak ada X3 dan X4 di dalam fungsi tujuan, maka kita beri nilai 0. Selanjutnya, ke fungsi kendala 1 dan fungsi kendala 2, sama. Kita masukkan X1-nya 4, X2-nya 3, dan X3. Karena di sini tidak ada nilai, berarti 1, maka fungsi kendalanya yaitu 240. Selanjutnya fungsi kendala yang kedua, X1-nya 2, X2-nya 1, dan X4 1, NK atau nilai kanannya 100. Setelah membuat tabel, kita harus memilih kolom kunci. Memilih kolom kunci yaitu caranya dengan melihat baris Z, dengan apakah nilainya masih ada yang minus atau tidak, ada yang negatif atau tidak. Di sini ada 2 nilai negatif. Kita cari nilai yang paling tinggi. Nilai yang paling tinggi yaitu di sini 70. Maka kolom kuncinya didapat pada minus 70, 4, dan 2. Yaitu terdapat pada kolom X1. Kolom X1 disebut dengan kolom kunci. Selanjutnya menentukan baris kunci. Setelah menemukan kolom kunci, kita juga harus menemukan baris kunci. Tadi kolom kuncinya adalah minus 70, 4, dan 2. Menentukan baris kunci caranya itu kita menghitung indeksnya terlebih dahulu dengan NK dibagi dengan kolom kunci. Yaitu dengan 0 dibagi minus 70 hasilnya 0, 240 dibagi 4 hasilnya 60, dan 100 dibagi 2 hasilnya 50. Baris kunci juga ditentukan dari nilai indeks yang paling kecil. Maka di sini didapat yaitu 50. Maka baris kuncinya yaitu terdapat pada baris X4, ada 0, 2, 1, 0, 1, dan 100. Dan kolom kuncinya tadi ada minus 70, 4, 2. Selanjutnya ada angka kunci. Angka kunci di sini kita mendapatkannya dari baris kunci. Dia nilai yang terdapat pada baris kunci dan juga kolom kunci. Di sini 2 terdapat pada baris kunci dan juga kolom kunci. Maka angka kuncinya adalah 2. Selanjutnya, karena kita sudah tahu baris kuncinya yaitu pada baris X4, kita harus merubah nilai-nilai pada baris kunci tersebut. Cara merubah baris kunci yaitu dengan baris kunci dibagi dengan angka kunci. Ini baris kuncinya pada X4, lalu angka kuncinya yaitu 2 di sini. Maka didapat hasilnya 0 dibagi 2 hasilnya 0, 2 dibagi 2, 1, 1 dibagi 2, 1 per 2, 0 dibagi 2, 0, 1 dibagi 2, 1 per 2, 100 dibagi 2, hasilnya 50. Di sini saya gunakan pecahan. Karena di sini X1, X4 pada baris kunci sudah dirubah, selanjutnya kita juga harus mengubah nilai-nilai pada baris kunci yang lain. Karena baris kunci ada baris Z dan X3, kita juga harus mengubahnya. Caranya, baris Z yang lama, yaitu minus 70, minus 50, 0, 0, 0, dikurang dengan koefisien angka kolom kunci, yaitu di sini 70,
dikali dengan nilai baris kunci yang baru. Baris kunci yang telah kita temukan tadi, kita hitung tadi. Di sini ada 1, 1/2, 0, 1/2, dan 50. Kita tinggal mengkurangkannya, maka didapat hasilnya 0, minus 15, 0, 35, dan 3.500. Setelah menemukan baris kunci baru pada baris Z, kita mengubah baris X3. Di sini baris lama X3 yaitu 4, 3, 1, 0, dan 240. Koefisien angka kolom kuncinya 4, dan ini baris barunya, maka kita tinggal mengkurangannya, yaitu 240 dikurang 4 dikali 50 hasil 40. Selanjutnya, minus 2, 1, 1, dan 0. Karena semua baris sudah kita hitung dan kita sudah ubah menjadi baris baru, selanjutnya kita memasukkannya kembali ke dalam sebuah tabel ini. Di sini baris Z ini yang nilai-nilai baru, nilai-nilai yang sudah kita hitung tadi. Dan di sini angkanya juga berubah karena tadi kolom kunci di sini adalah X1, maka tabel yang baru berubah menjadi X1, bukan X4 lagi. Melanjutkan kembali perbaikan pada baris Z yang masih memiliki nilai negatif. Di sini kita lihat baris Z masih memiliki nilai negatif, yaitu minus 15. Karena masih ada nilai negatifnya, kita harus mengulang dari step 2 sampai step terakhir. Step terakhir bisa dianggap terakhir jika baris Z sudah tidak memiliki nilai negatif. Ya, pertama kita cari dulu kolom kuncinya. Kolom kuncinya terdapat pada minus 15 di sini karena pada baris Z tinggal minus 15 saja. Maka ini adalah kolom kuncinya, minus 15, 1, dan 1/2. Selanjutnya mencari baris kunci. Cari baris kunci dengan cara menghitung indeks terlebih dahulu dengan NK dibagi dengan kolom kunci. Kolom kuncinya yaitu pada kolom X2, yaitu minus 15, 1, dan setengah. Kita bagi, maka didapat hasilnya 40 dan 100. Maka dari sini kita bisa lihat kalau 40 adalah baris kunci. Karena 40 nilainya paling kecil. Karena mencari baris kunci, kita cari nilai yang paling kecil. Yaitu di sini baris kuncinya ada pada X3, 0, 0, 1, 1, minus 2, dan 40. Selanjutnya kolom kunci terdapat pada X2, minus 15, 1, dan setengah. Di sini bisa kita lihat dan kita cari angka kuncinya yaitu 1, karena 1 terdapat pada baris kunci dan kolom kunci. Selanjutnya mengubah nilai-nilai baris kunci. Mencari baris kunci baru yaitu dengan baris kunci dibagi angka kunci. Baris kuncinya yaitu pada baris X3 dan angka kuncinya yaitu 1. Maka kita bagi 0 dibagi 1 hasil 0, 0 dibagi 1 hasil 0, 1 dibagi 1, 1, 1 dibagi 1, 1, minus 2 dibagi 1, minus 2, 40 dibagi 1, 40. Maka X2 adalah baris kunci yang baru. Di sini berubah menjadi X2 karena di sini kolom kuncinya terdapat pada kolom X2. Maka akan berpindah dari X3 menjadi X2. Maka didapat baris kunci baru yaitu X2, bukan lagi X3. Selanjutnya mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci. Caranya sama, yaitu baris lama dikurang dengan koefisien angka kolom kunci dikali dengan nilai baris baru kunci. Karena tadi sudah pada baris X2, maka sekarang adalah baris Z dan baris X1. Baris lama Z yaitu 0, minus 15, 0, 35, dan 3.500. Koefisien angka kolom kuncinya yaitu minus 15. Dan nilai baris barunya 0, 1, 1, minus 2, dan 40. Lalu kita kurang dan kita kali, maka hasilnya ada 0,
0, 15, 5, dan 4100. Selanjutnya pada baris X1. Baris lamanya yaitu 1, 1 per 2, 0, 1 per 2, dan 50. Koefisien angka kolom kuncinya 1 per 2. Dan nilai baris barunya 0, 1, 1, minus 2, dan 40. Lalu kita kurang dan kita kali, maka hasilnya 1, 0, minus 1 per 2, 3 per 2, dan 30. Setelah kita hitung semuanya, kita masukkan ke dalam tabel. Maka didapat tabelnya seperti ini. Kita lihat kembali pada baris Z. Apakah dia masih terdapat nilai yang negatif? Di sini sudah tidak ada nilai yang negatif. Maka perhitungan berhenti sampai di sini. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam seminggu perusahaan furniture bisa membuat meja sebanyak 30. Karena tadi X1 adalah meja dan X2 adalah kursi, di sini kita lihat X1-nya 30 dan 40. Di sini kita buat kesimpulannya, seminggu perusahaan furniture bisa membuat sebanyak 30 meja dan 40 kursi dengan maksimal keuntungan yaitu 4.100. Di sini adalah keuntungannya 4.100, kita tandai dengan Z-Max. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ardi Wiranata Prasetya dan partner saya Sylvie Rupayani Salam dalam Tutor Sebuah. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah riset operasional saya akan membahas tentang metode simplex. Metode simplex biasanya dipakai apabila terdapat variabelnya lebih dari 2. Untuk lebih mengetahuinya, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan soal. Nah, di sini terdapat sebuah kasus, saya akan membacakannya terlebih dahulu. Perusahaan furnitur Cannon Hill memproduksi meja dan kursi. Setiap meja membutuhkan waktu 4 jam kerja dari Departemen Pertukangan dan 2 jam kerja dari Departemen Pengerjaan Akhir. Dan setiap kursi membutuhkan 3 jam pertukangan dan 1 jam pengerjaan akhir. Selama 1 minggu tersedia 240 jam waktu pertukangan dan 100 jam waktu penyelesaian. Setiap meja yang diproduksi memberikan keuntungan $70 dan setiap kursi mendapatkan keuntungan $50. Lalu, berapa banyak kursi dan meja yang harus dibuat? Nah, pertama adalah kita harus membuat tabelnya terlebih dahulu. Masukkan angka-angkanya ya. Untuk pertukangan dibutuhkan 4 jam untuk meja dan 3 jam untuk kursi serta waktu yang tersedia adalah 240 jam. Kemudian pengerjaan akhir yang dibutuhkan adalah 2 jam untuk meja dan 1 jam untuk kursi dan waktu yang tersedia adalah 100 jam. Keuntungannya untuk meja adalah $70 dan kursi $50. Maka didapatkan fungsi tujuan dan fungsi kendalanya. Fungsi tujuan di sini Z sama dengan $70 menjadi 70x1 plus $50 menjadi 50x2. Fungsi kendala didapat dari pertukangan dan pengerjaan akhir. 4x1 plus 3x2 kurang dari sama dengan 240 dan 2x1 plus x2 kurang dari sama dengan 100. Langkah-langkah penyelesaian. Yang pertama adalah mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala. Fungsi tujuan, ada aturan di mana metode simplex ruas kanan sama dengan 0. Nah, jadi fungsi tujuan di sini Z sama dengan 70x1 plus 50x2 menjadi Z minus 70x1 minus 50x2 sama dengan 0. Nah, kemudian aturan kedua dalam metode simplex adalah tanda kurang dari sama dengan diubah menjadi sama dengan dan ditambahkan variabel slacks. Nah, atau variabel baru. 4x1 plus 3x2 kurang dari sama dengan 240 menjadi 4x1 plus 3x2 plus x3 sama dengan 240. 2x1 plus x2 kurang dari sama dengan 100 menjadi 2x1 plus x2 plus x4 sama dengan 100. Yang kedua adalah menyusun persamaan-persamaan ke dalam tabel dan memilih kolom kunci. Nah, di sini sudah saya buat variabel dasar zx3 x4, zx1 x2 x3 x4, nilai kunci dan indeks. Nah, untuk Z
nilainya adalah 1, X1-nya minus 70, X2-nya minus 50, X3-nya 0, X4-nya 0, dan nilai kuncinya 0. Untuk X3, Z-nya 0, X1-nya 4, X2-nya 3, X3-nya 1, X4-nya 0, nilai kuncinya 240. Untuk X4, Z-nya 0, X1-nya 2, X2-nya 1, X3-nya 0, X4-nya 1, nilai kuncinya 100. Nah, setelah itu kita pilih kolom kunci. Kolom kunci ini didapat dari angka minus yang paling besar. Di sini bisa dilihat yang paling besar adalah di kolom X1, yaitu minus 70. Kemudian langkah ketiga adalah menentukan baris kunci yang didapat dari indeks sama dengan nilai kunci dibagi kolom kunci. Nah, bisa kita lihat di sini 100 dibagi 2 sama dengan 50. 240 dibagi 4 sama dengan 60. Nah, untuk memilih baris kunci dipilih dari indeks yang paling kecil, yaitu 50. Maka dari itu, baris kuncinya adalah X4. Dan angka kunci ini didapat dari persimpangan antara kolom kunci dan baris kunci. Kemudian langkah keempat, mengubah nilai-nilai baris kunci. Baris kunci baru sama dengan baris kunci dibagi angka kunci. Angka kunci yang kita dapat adalah 2. Nah, X4 ini baris kunci kita bagi dengan angka kunci yang angka 2 tadi. 0 dibagi 2 sama dengan 0, 2 dibagi 2 1, 1 dibagi 2 1 per 2, 0 dibagi 2 0, 1 dibagi 2 1 per 2, 100 dibagi 2 sama dengan 50. Untuk langkah yang kelima adalah mengubah nilai-nilai selain daripada baris kunci. Baris baru sama dengan baris lama dikurang koefisien angka kolom kunci dikali nilai baris baru kunci. Untuk baris Z, baris lamanya adalah minus 70, minus 50, 0, 0, dan 0. Untuk koefisien angka kolom kuncinya adalah minus 70. Dan untuk nilai baris baru kunci diambil dari variabel dasar X1 yaitu 1, 1 per 2, 0, 1 per 2, dan 50. Kemudian kita hitung minus 70 dikali 1 sama dengan minus 70. Minus 70 dikurang minus 70 sama dengan 0. Karena min ketemu min hasilnya positif. Minus 70 dikali setengah sama dengan 35. Minus 50 dikurang minus 35 sama dengan minus 15. Minus 70 dikali 0 sama dengan 0. 0 dikurang 0 sama dengan 0. Minus 70 dikali 1 per 2 sama dengan minus 35. 0 dikurang minus 35 sama dengan 35. Minus 70 dikali 50 sama dengan minus 3.500. 0 dikurang minus 3.500 sama dengan 3.500. Untuk baris X3, baris lamanya adalah 4, 3, 1, 0, dan 240. Untuk nilai baris baru kuncinya sama, diambil dari variabel dasar X1, 1, 1 per 2, 0, 1 per 2, dan 50. Dan koefisien angka kolom kuncinya adalah 4. Kemudian kita hitung 4 dikali 1 sama dengan 4, 4 dikurang 4 sama dengan 0, 4 dikali 1 per 2 sama dengan 2, 3 dikurang 2 sama dengan 1, 4 dikali 0 sama dengan 0, 1 dikurang 0 sama dengan 1, 4 dikali 1 per 2 sama dengan 2, 0 dikurang 2 sama dengan minus 2, 4 dikali 50 sama dengan 200, 240 dikurang 200 sama dengan 40. Nah, setelah kita mendapatkan baris baru, kemudian kita masukkan semuanya ke dalam tabel dan menjadi Z sama dengan 1, 0, minus 15, 0, 35, dan 3.500. Untuk variabel dasar X3 sama dengan 0, 0, 1, 1, minus 2 sama 40. X1 sama dengan 0, 1, 1 per 2, 0, 1 per 2, dan nilai kuncinya sama dengan 50. Nah, untuk langkah ke-6 adalah melanjutkan kembali perbaikan pada baris Z yang masih memiliki nilai negatif. Mengulang step 2 sampai dengan step 5. Bisa dilihat pada baris Z ini terdapat nilai yang negatif yang berada pada kolom X2, yaitu angka minus 15. Nah, caranya adalah pertama kita tentukan kolom kuncinya. Kolom kuncinya tentu pasti ada di X2 karena masih terdapat minus 15. Kemudian kita tentukan baris kunci. Baris kunci didapat dari nilai kunci dibagi angka pada kolom kunci. 40 dibagi 1 sama dengan 40, dan 50 dibagi 1 per 2 sama dengan 100. Nah, karena indeks di sini yang paling kecil adalah 40, maka baris kuncinya adalah X3. Kemudian kita tentukan angka kuncinya. Angka kunci adalah persimpangan antara baris kunci dan kolom kunci, yaitu
angka 1 yang ada pada di sini ya. Kemudian mengubah nilai-nilai baris kunci, yaitu baris kunci baru sama dengan baris kunci dibagi angka kunci. Nah, karena tadi angka kuncinya adalah 1, maka kita bagikan semua dengan angka 1. 0 dibagi 1 sama dengan 0, 0 dibagi 1 sama dengan 0, 1 dibagi 1 sama dengan 1, 1 dibagi 1 sama dengan 1, minus 2 dibagi 1 sama dengan minus 2, 40 dibagi 1 sama dengan 40. Nah, kemudian mengubah nilai-nilai selain daripada baris kunci. Baris baru sama dengan baris lama dikurang koefisien angka kolom kunci dikali nilai baris baru kunci. Untuk baris Z, baris lamanya adalah 0, minus 15, 0, 35, dan 3500. Untuk nilai baris baru kuncinya adalah 0, 1, 1, minus 2, dan 40. Serta koefisien angka kolom kunci adalah minus 15. Kemudian kita hitung, minus 15 dikali 0 sama dengan 0, 0 dikurang 0 sama dengan 0, minus 15 dikali 1 sama dengan minus 15, minus 15 dikurang minus 15 sama dengan 0, minus 15 dikali 1 sama dengan minus 15, 0 dikurang minus 15 sama dengan 15, minus 15 dikali minus 2 sama dengan 30, 35 dikurang 30 sama dengan 5, minus 15 dikali 40 sama dengan minus 600, 3500 dikurang minus 600 sama dengan 4100. Kemudian untuk baris X1 sama dengan baris lama 1, 1 per 2, 0, 1 per 2, dan 50. Untuk nilai baris baru kuncinya adalah 0, 1, 1, minus 2, dan juga 40. Untuk koefisien angka kolom kuncinya adalah 1 per 2. Kemudian kita hitung lagi, 1 per 2 dikali 0 sama dengan 0, 1 dikurang 0 sama dengan 1, 1 per 2 dikali 1 sama dengan 1 per 2, 1 per 2 dikurang 1 per 2 sama dengan 0, 1 per 2 dikali 1 sama dengan 1 per 2, 0 dikurang 1 per 2 sama dengan minus 1 per 2, dan 1 per 2 dikali minus 2 sama dengan minus 1, 1 per 2 dikurang minus 1 sama dengan 3 per 2, 1 per 2 dikali 40 sama dengan 20, 50 dikurang 20 sama dengan 30. Nah, setelah itu kita masukkan baris baru ke dalam tabel. Bisa dilihat di sini bahwa baris Z sudah tidak menunjukkan angka yang negatif. Jika sudah tidak ada yang menunjukkan angka yang negatif, maka dapat dikatakan perhitungan selesai dan sudah optimal. Langsung saja kita tulis di sini, dapat diperoleh X1 sebagai meja. Kenapa sebagai meja? Dan X2 kenapa sebagai kursi? Karena tadi kita memasukkan di tabel awal bahwa waktu yang dibutuhkan untuk pertukangan dan pekerjaan akhir untuk meja ke dalam kolom X1 dan untuk kursi ke dalam kolom X2. Dan setelah itu perhitungan akhir di sini diperoleh bahwa X1 sebagai meja sama dengan 30 dan X2 sebagai kursi sama dengan 40 dengan Z-max sama dengan 4100. Kesimpulannya adalah dalam seminggu meja bisa dibuat sebanyak 30 buah dan kursi sebanyak 40 buah dengan keuntungan sebesar 4100. Nah, jadi seperti itu teman-teman, bagaimana cara kita menyelesaikan soal metode simplex. Nah, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.